Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda. Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat. Pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat bangsa. Pengkhianat atau pejuang? Itu pengkhianat besar. Yang mengharamkan kita melawan Belanda justru itu Habib, yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Nggak ada fatwa Habib Utsman yang mengharamkan jihad, nggak ada ya kawan. Jadi jangan terlalu naif, ditambah-tambahin, didramatisir seolah-olah Habib Utsman nih dekat sama Belanda, dibayar Belanda, antek Belanda. Fitnah. Ba'alwi benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Belum selesai masalah satu, muncul lagi masalah lainnya. Perdebatan masalah pembahasan kajian kitab nasab yang diluncurkan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani tentang batalnya nasab klan Ba'alawi sambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hingga kini belum ada yang mampu membantah tesisnya Kiai Imad, apalagi menghadirkan antitesis sebagai pembanding. Kini muncul dan muncul lagi masalah menghantui klan Ba'alawi. Mulai dari doktrin-doktrin para habaib yang dibongkar satu persatu. Belum lagi terbongkarnya modus makam-makam palsu yang diduga didalangi Lutfi bin Yahya. Kini setelah Ba'alawi merasa terpojok oleh podcastnya Rhoma Irama, yang menghadirkan tokoh-tokoh seperti Kiai Imad, Gus Abbas Buntet, Dr. Sugeng ahli DNA, kini Ba'alwi tambah pusing dengan munculnya tokoh nasional seperti Mahfud MD, Irma Suryani, yang mengomentari tentang pembelokan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, tentang bendera merah putih, dan masih banyak lagi pembelokan sejarah yang dilakukan oleh oknum-oknum Ba'alawi, semakin memperjelas dan tidak bisa dipungkiri ada niat jahat klan Ba'alawi. Seperti yang ada pada video ini, silahkan menyimak, menilainya dan berkomentar sesuai hati nurani Anda. Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda. Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat. Pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat bangsa. Pengkhianat atau pejuang? Itu pengkhianat besar. Yang mengharamkan kita melawan Belanda justru itu Habib, yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Nggak ada fatwa Habib Utsman yang mengharamkan jihad, nggak ada ya kawan. Jadi jangan terlalu naif, ditambah-tambahin, didramatisir seolah-olah Habib Utsman nih dekat sama Belanda, dibayar Belanda, antek Belanda. Fitnah. Bahkan Habib Utsman selama jadi mufti nggak mau terima gaji dari Belanda. Itu aja udah menunjukkan sikap saudara, ihtiyat, wara, nggak mau makan duit dari Belanda. Lalu kenapa jabatan muftinya diterima? Lihifdil ummah, liriayatil ummah, untuk menjaga maslahat umat Islam. Ba'alawi kalau bagi saya bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, juga DNA yang terakhir itu. Jadi saya tidak percaya. Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah, ya. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. Bahwasanya Ba'alawi nasabnya terputus, walaupun sedunia ngakuin, gua kagak bakal ngakuin. Lagian siapa yang minta pengakuan lu? Segala sesuatu yang jelas kalau diperdebatkan menjadi nggak jelas. Tidak ada manusia menjadi sesat setelah dia tadi itu tahu kebenaran, kecuali karena banyak debat. Nanti sholat diperdebatkan. Kesesatan itu terjadi setelah jelas karena banyak debat. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi, karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh, dari mana? Dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Tidak ada Habib yang menjawab gitu, bahwa ini loh yang dikatakan. Tidak ada tuh yang menjawab. Orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Cari siapa? Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh kalau ada Habib mabuk, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia. Orang-orang yang memfitnah Ba'alawi, memfitnah habaib, jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Kuliyo berdagiqah kullallah makan hujan. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Untuk jaminan masuk surga, selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun. Saya kemudian tersinggung dari itu ketika
peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Ketika tanggal 17 Agustus, Soekarno membacakan teks proklamasi, mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia, beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan, setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bung Karno pulang dari Dalat, dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi sini tarik-menarik antara pejuang. Diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa, diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno, ntar dulu. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja. Bukan Habib, nggak ada Habib. Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib, hasil perjuangan habaib. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Rasanya nggak ada tuh Habib-Habib waktu itu. Saya nggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Yang namanya terkenal ya, Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Kalau Jepang tuh memfasilitasi kemerdekaan itu sejak awal masuk. Minta agar lawan tuh Belanda karena kita bangsa Asia, bangsa yang sama dengan mereka. Kan itu Jepang. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Karena ala tariqatil habaib. Pada waktu berkumpulnya para ulama untuk menentukan bendera Indonesia ini yang pantas berwarna apa, maka Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus ini membuka kitab Sahih Bukhari, mengutip sabda Nabi, kemudian memberikan keputusan yang disepakatin oleh para ulama. Bendera Indonesia ini adalah merah putih. Tapi siapa yang berjuang? Siapa yang berdarah-darah? Siapa yang mati-matian merdekakan negeri, saudara? Mereka habaib, mereka habaib. Iya, itu yang saya rasakan. Saya merasa terpukul tuh marwah kebangsaan saya itu. Marwah bahwa nenek saya dilecehkan. Dianggap pemimpin-pemimpin saya, guru-guru saya, kiai-kiai saya dianggap kepalanya tuh di bawah Habib gila sekalipun katanya. Kan Habib gila pun. Kalau turun Nabi gila sekalipun enggak apa-apa itu masuk surga kan gitu. Bahwa seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagamaan, yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Dalam keberagamaan itu sama di depan Allah, takwanya aja. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Wah, itu doktrin itu. Ya sudah, terserah. Saya ngajak yang baik. Ente mau katakan doktrin atau apa? Oh, nanti kamu akan menjadi budak-budak, jongos-jongos. Nah, yang khurafat-khurafat itu menurut saya harus diakhiri karena menimbulkan fitnah kan. Fitnahnya apa? Misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan itu karena si Habib itu yang mendirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa Habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang. Habib Lutfi sudah meresmikan tambang duit baru. Makam ini bisa menghasilkan duit bagi kaum Ba'alawi. Sadarlah wahai kaum pribumi, kalian sedang dijajah ideologinya. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Lihatlah gaya si Lutfi. Beliau terkenal sebagai pemalsu makam keramat yang ada di seluruh Indonesia. Dengan bermodalkan penampilan dan cerita dongeng serta mengaku cucu Nabi, maka uang akan datang dengan sendirinya.
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Kan gitu kan, itu kan fatwanya waktu itu agar orang menyembah lah. Kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ, kan tidak benar. Kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ, kan tidak benar. Orang bersedekah agar ini dianggap Habib keramat. Alap-alap Mataram mulai bergerak untuk membasmi makam-makam Habib yang mendompleng nama leluhur Mataram. Kita putuskan, Bapak berdua ikhlas gak ini kita eksekusi? Namanya, misalnya kita tutup. Kalau yang Habib Umar, ya kalau yang Habib Umar monggo. Ridho ya, Ridho kalau saya. Saya anu Ridho. Oke, gimana Pak? Siapapun yang mengacak-acak bumi Mataram, ini Mataram, ini Nusantara, jangan main-main sama leluhur. Bismillah ya Pak ya. Habib Umar bin siapa nggak ada. Kalau mereka mengatakan sejarah lalu tidak ada tindak pidananya, tetapi kalau sengaja memalsukan sejarah itu namanya berita bohong. Tidak boleh. Ada pasalnya? Ada pasalnya, banyak kalau itu pasalnya. Makam Ki Gede Ceper atau Syekh Jabar, putra daripada Kanjeng Sunan Bonang. Kami siap untuk membongkar yang makam keramat palsu. Maka itu doakan kami semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apapun mara bahaya. Ini demi kepentingan umat, agar akidah kita ke depan terselamatkan. Allahu Akbar. Bahwa siapapun kalau bersalah ya dihukum, kan begitu. Itu dalilnya. Jadi lalu kalau Habib lalu tidak dihukum, Habib tidak dosa, itu kata siapa? Aduh, ada yang dipukul itu kaum muslimin ya. Sumpah, padahal itu sahabat Nabi, ente binatang anjing, laknat dari mengeju orang tua kamu oleh beracun. Tapi kalau sudah mengarah ke kriminal, melakukan diskriminasi dan orang yang didiskriminasi tidak terima, itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah.